Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sophia Malus Solihat dan ada rekan saya yaitu Anastia Reza Zulhaj, Tohadi, dan Muhammad Hafid Ihsan. Kami dari kelas 2D Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini kami akan membahas suatu program dengan linked list yaitu mengenai data mahasiswa. Sebelum kita masuk menjelaskan tentang programnya, kita harus tahu dulu penjelasan mengenai linked list. Linked list adalah sekumpulan elemen bertipe sama yang mempunyai keturutan tertentu yang setiap elemennya terdiri dari dua bagian. Linked list merupakan koleksi linear dari data yang disebut sebagai nodes, di mana setiap node akan menunjukkan pada node lain melalui sebuah pointer. Linked list dapat didefinisikan pula sebagai kumpulan nodes yang mempresentasikan sebuah sequence. Nah, ada 3 tipe dari linked list. Yang pertama yaitu single linked list, di mana sebuah linked list yang hanya memiliki satu penghubung ke node lain disebut sebagai single linked list. Penerapannya bisa menggunakan dua metode, yaitu LIFO, yaitu last in first out, contohnya stack, dan FIFO, yaitu first in first out, contohnya queue. Yaitu selanjutnya ada double linked list, di mana salah satu kelemahan yaitu dari single linked list adalah pointer atau penunjuk. Hanya dapat bergerak satu arah saja, maju atau mundur, atau kanan atau kiri, sehingga pencarian data pada single linked list hanya dapat bergerak ke dalam satu arah saja. Nah, untuk mengatasi kelemahan tersebut, kita dapat menggunakan metode double linked list, di mana linked list ini dikenal dengan nama linked list, yaitu ada siswa double linked list, di mana ini adalah double linked list yang simpul terakhirnya menunjuk ke simpul terakhirnya, menunjuk ke simpul awalnya, menunjuk ke simpul akhir, hingga membentuk suatu lingkaran. Nah, apa sih alasan kami memakai linked list ini untuk proyek data mahasiswa ini? Karena variabel array yang sifatnya statis atau ukuran dan urutannya sudah pasti. Selain itu, ruang memori yang dipakai olehnya itu tidak dapat dihapus bila array tersebut sudah tidak digunakan lagi pada saat program dijalankan. Nah, linked list yang kami pakai ini bersifat FIFO atau first in first out, yang berarti data yang diinputkan pertama kali berarti data tersebut yang keluar pertama kali. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai program yang kami buat. Boleh di-share screen? Oke. Baik, nah dari urutan yang paling atas yaitu ada include IOStream. Nah, digunakan untuk input-output. Lalu ada include konia.h, di mana digunakan untuk menampilkan perintah seperti get atau berhenti. Lalu ada include windows.h, di mana digunakan untuk menampilkan perintah. Nah, di sini kita akan menggunakan CLS dan color. Lalu ada include iomanif, yaitu ada Setios flags. Nah, selanjutnya di sini ada struct mahasiswa ya. Di situ untuk pengumpulan yaitu ada stringnya itu string nama, NPM, prodi, lahir, lalu ada alamat juga. Selanjutnya ada struct mahasiswa yaitu pointer head sama dengan 0. Di bawahnya ada struct mahasiswa tile sama dengan 0. Lalu ada void input data no. Nah, di mana di sini fungsinya itu untuk menginputkan data, yaitu ada masukan NPM, masukan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, jurusan, dan alamat. Lalu di sini ada if tail sama dengan 0, di mana kondisi di mana tail sama dengan 0. Lalu yang di bawah ini tuh yang ada tail next sama dengan 0, nama, NPM, prodi, lahir, dan selanjutnya itu di bawah ini semua itu untuk membuat data-data yang disimpan di struk tadi yang di atas itu. Nah, lalu ada else ini di bawah yaitu di mana kalau input data kan bukan sama dengan 0 lagi, yang karena tadi sudah dimasukkan lagi ya, jadi kita mau masukkan data lagi nih. Nah, karena yang sudah terisi itu yang tadi di atas. Nah, jadi pakai kondisi yang di bawah ini untuk mengisi data kedua dan seterusnya. Sama seperti tadi isinya, yaitu ada
nama, NPM, prodi, lahir, jurusan, dan alamat. Untuk selanjutnya ada function delete akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Hafiz. Oke, baik. Selanjutnya ada function delete data by NPM. Function ini berguna untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan pencarian dengan NPM. Saya memakai integer bukan void karena di dalam fungsi ini ada return. Yang pertama ada variabel string com npm, yaitu fungsinya buat membandingkan npm yang diinputkan dengan npm yang sudah ada pada list. Lalu ada cout delete data by npm sebagai header. Lalu ada cout masukkan npm dari data yang ingin dihapus. Lalu cin com npm tadi yang akan dimasukkan npm-nya untuk dibandingkan dengan npm yang ada di list. Lalu ada mahasiswa pointer tem 1 sama dengan head, mahasiswa pointer tem 2 sama dengan head. Lalu ada perulangan while, jika tem 1 tidak sama dengan 0, masuk ke if. Jika tem npm, tem 1 npm ya, yang itu ada pada list, yang dibandingkan dengan com npm, yaitu npm yang dimasukkan tadi. Kalau ada, akan muncul data berhasil ditemukan. Lalu ada if tem 1 sama dengan tem 2, head sama dengan head, next, lalu free tem 1. Jika tidak masuk ke fungsi atas, fungsi if di atas, ada else, tem 2, next sama dengan tem 1, next, kemudian free tem 1. Nanti ada sifat data berhasil dihapus. Lalu ada tem 2 sama dengan tem 1, tem 1 sama dengan tem 1 next. Jika data masih 0 atau belum dimasukkan, nanti akan muncul data tidak ada dalam database. Lalu selanjutnya ada void cari data. Ini merupakan function untuk mencari data mahasiswa. Lalu ada yang pertama itu sistem CLS untuk meng-clear layar. Lalu ada variabel string mencari, yaitu untuk mencari data dari mahasiswa menggunakan npm yang akan diinputkan nanti. Lalu ada boolean ketemu sama dengan false. Lalu ada struct mahasiswa pointer tem sama dengan head. Lalu ada header search data. Lalu ada cout masukkan npm yang dicari. Nanti kita nginputin variabel yang tadi, variabel mencari, yang akan nanti dibandingkan dengan npm yang ada di list. Lalu masuk ke perulangan while. Kalau tem tidak sama dengan 0, yaitu isi tidak sama dengan 0, maka masuk ke if tem npm sama dengan mencari. Itu membandingkan antara npm yang ada di list dengan npm yang kita inputkan tadi pada section tersebut. Lalu jika ketemu sama dengan true, akan keluar datanya seperti berikut: npm sama dengan tem npm, nama sama dengan tem nama, sampai alamat sama dengan tem alamat. Lalu kita bisa menekan enter kembali untuk kembali ke menu. Kalau nggak ketemu atau sama dengan false, nanti akan muncul maaf data dengan npm tersebut tidak ditemukan. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang program untuk tampil. Nah, di sini terdapat tampilan garis yang pertama. Nah, tem sama dengan head. Jika head sama dengan 0 dan tail sama dengan 0, maka yang akan keluar adalah data kosong. Tekan enter untuk kembali ke menu. Gates ini terjadi ketika kita menekan enter untuk kembali ke menu. Nah, di sini code yang 5 ini digunakan untuk membentuk suatu tabel yang berada pada bagian atas, seperti tulisan database mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, nama, NPM, tanggal lahir, jenis kelamin, jurusan, dan lain-lain. Nah, while tem tidak sama dengan 0, berarti di sini code-nya akan keluar itu membentuk sebuah urutan yang dimana di sini ada left,
Steo itu seperti jarak antara pojok kiri atau pojok kanan. Nanti akan keluar seperti nama, NPM, tanggal lahir, prodi, dan alamat. Nah, code pada bagian bawah sini yang terdiri dari garis-garis itu untuk membentuk suatu penutup pada tabel. Nah, pada saat di akhir akan tertulis tekan enter untuk kembali ke menu. Nah, untuk selanjutnya itu ada void anggota. Di void anggota terdapat sistem CLS yang dimana yang digunakan untuk meng-clear dan sistem color A digunakan untuk memberikan warna. Dan A itu di dalam program itu warna hijau. Jadi nanti akan munculnya berwarna hijau. Nah, kalau di sini akan membentuk sebuah tabel yang dimana berisi nama anggota seperti Tohadi dengan NIM-nya, Sophia dengan NIM-nya, Anastia dengan NIM-nya, dan Hafiz dengan NIM-nya. Nah, terdapat di belakang itu ada NDL slip, itu berfungsi untuk sudah terlihat semuanya, nanti akan ada lagi tekan enter untuk kembali ke menu. Nah, selanjutnya itu ada void edit data. Di sini ada string npm edit, lalu code edit nama, lalu code di sini masukkan npm dari data yang ingin diubah. Jika tem bukan null, maka data yang akan keluar adalah data berhasil ditemukan. Lalu masukkan kembali npm yang ingin diubah, nama yang ingin diubah, tepat tanggal lahir yang ingin diubah, jenis kelamin yang ingin diubah, jurusan yang ingin diubah, dan alamat yang ingin diubah. Jika data berhasil berubah, maka akan muncul tulisan data berubah. Nah, jika tem sama dengan tem next itu akan berlanjut ke data berikutnya yang ingin diubah. Dan jika tidak jika data tersebut adalah null, maka yang akan keluar adalah data tidak ditemukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tohadi. Baik, saya akan melanjutkan. Ya, kemudian ada function sort data yang tipe data integer. Di dalamnya ada pointer mahasiswa, current sama dengan head, ada pointer mahasiswa, urut npm sama dengan 0. Kemudian ada variabel urutkan dengan tipe data string. Kemudian ada kondisi if atau nested if yang jika if head sama dengan 0, return 0. Perulangan while dengan current tidak sama dengan 0, maka urut npm sama dengan current next. Kemudian ada perulangan while lagi, yaitu urut npm tidak sama dengan 0. Di dalamnya ada kondisi if current npm lebih besar daripada urut npm, maka current npm sama dengan urut npm, urut npm sama dengan urutkan. Urutkan sama dengan urut current nama sama dengan urut npm nama. Urut npm nama sama dengan urutkan. Urutkan sama dengan current lahir sama dengan urut npm lahir. Urut npm lahir sama dengan urutkan. Urutkan sama dengan current jk sama dengan urut npm jk. Urut npm jk sama dengan urutkan. Urutkan sama dengan current prodi sama dengan urut npm prodi. Urut npm prodi sama dengan urutkan. Urutkan sama dengan current alamat sama dengan urut npm alamat. Urut npm alamat sama dengan urutkan. Dan ada jika else urut npm sama dengan urut npm next. Kemudian urut npm sama dengan urut current next. Kemudian ada in main
di dalamnya terdapat variabel pilih dengan tipe data integer dan variabel ulang tipe data char, dan variabel no dengan nilai 1 tipe data integer. Kemudian ada perulangan while jika pilih tidak sama dengan 8. Di dalamnya ada sistem CLS yaitu untuk meng-clear layar, sistem color A yaitu tadi untuk memberi warna yang di 21, di mana terdapat 8 menu, yaitu ada input data mahasiswa, hapus data mahasiswa, lihat data mahasiswa, cari data mahasiswa, edit data mahasiswa, sort data mahasiswa, daftar tim proyek aplikasi, dan exit. Kemudian terdapat pertanyaan, masukkan pilihan Anda, kemudian pilih sama dengan 1, maka sistem meng-clear, kemudian menampilkan function input data dengan parameter no. Jadi no ditambah sama dengan 1. Kemudian else if pilih sama dengan 2, maka akan menampilkan function delete data by npm. Jika pilih sama dengan 3, maka menampilkan function tampil. Jika pilih sama dengan 4, maka menampilkan function cari data. Jika pilih sama dengan 5, maka menampilkan function edit data. Dan jika pilih sama dengan 6, maka menampilkan function sort data. Jika pilih sama dengan 7, maka menampilkan function anggota. Dan jika salah memasukkan pilihan, maka pilihan tidak terdapat pada menu. Kemudian get. Nah, itu dia penjelasan kode dari kelompok kami. Kemudian kita akan merunning programnya. Baik, kali ini kita akan masuk ke running programnya. Pertama-tama, kita akan menginputkan datanya terlebih dahulu.
Lalu setelah itu kita akan melihat data yang telah kita inputkan. Lalu akan jadi seperti ini. Setelah itu kita akan mencari data tersebut. Inputkan NPM-nya. Lalu keluar datanya seperti ini. Kita akan tekan enter untuk kembali ke menu. Lalu kita akan mengedit datanya. Kita masukkan lagi NPM yang kita pengen edit datanya. Masukkan NPM. Masukkan nama. Kita bisa lihat lagi data yang sudah kita edit. Pada kolom Muhammad Hafiz Ihsan yang tadi kita edit dengan NPM 21080, jurusan yang tadinya teknik informatika berubah menjadi kedokteran. Lalu kita akan mengurutkan datanya terlebih dahulu. Lalu kita lihat lagi data yang sudah diurutkan. Nah, ini data yang sudah diurutkan berdasarkan NPM. Kita bisa lihat. Lalu kita ingin menghapus data yang ada pada list atau pada database. Kita masukkan datanya. Kita akan memasukkan NPM yang ingin kita hapus datanya. Lalu dapat kita lihat lagi. NPM dengan 21080 datanya sudah tidak ada. Lalu ini merupakan daftar pembuat proyek ini. Ada Toh Adi, Sophia, Anastia, dan saya sendiri Muhammad Hafiz Ihsan. Lalu jika sudah selesai, kita bisa exit program dengan memasukkan angka 8. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.